gue tuh kalau lari tuh happy banget gitu. Walaupun mungkin Hmm. orang ngelihatnya melelahkan gitu ya, terus kuku copot, ligamen robek, terus Hmm. kemarin sempat shin splint juga, gue kaki bengkak-bengkak apa segala macam. Tapi karena emang lo happy melakukannya, jadi ya udah semuanya dilewatin aja segala macam. Halo, Hey, kabar Hai, semuanya, selamat apa malam. kabar? WhatsApp, Insta People, YouTube Buddy. Bertemu lagi kita bersama Three Speaker. Selamat datang di talk show kami. Salah kamu jangan, kolaborasi dengan Allianz Indonesia. yes, ini adalah talk show mengenai life lessons from stars and celebrities. Betul sekali, karena yang namanya pengalaman itu bisa menjadi guru yang paling berharga supaya kita bisa mengambil inspirasi dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat supaya kita jangan mengulang dan melakukannya. Karena kami salah, Kamu kamu. jangan. Ada kami bertiga, ada saya Uli Herdi. Ada saya Hilbram Donar. Dan saya Bayu Oktara. Senang sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Allianz Indonesia, dan bintang tamu kita yang akan kita ajak ngobrol hari ini adalah seorang None Jakarta, putri Indonesia, MC, pemain sinetron, pemain film, udah gitu host presenter, dan dia juga seorang notaris. Langsung saja Mas Ulay. Inilah dia, Alia Rohali. Hai. Hey. Hai. Semuanya apa kabar? Salam Ya takzim loh. Allah. Salam takzim. Di sini siapa yang Apnon? Bayu Aku ya? pernah ikutan, Bu, Ya tapi nggak kan? masuk. Aku juga pernah ikutan, Bu, tapi nggak masuk. Aku Sama. nggak ikut. Oh, kalian pernah Nasib, ikutan nasib. Abnon? Oh, luar biasa. Iya, nama juga usaha. Pakai jets Something new every dong. day. Iya. Saya Kalau dari dulu iya, kalau Mas Uli soalnya waktu itu apa? Top guest ya? Top Aneka, Gas, iya bukan? benar. Majalah mode, keren dan beken kalau saya. Mantap. Enggak, Cover enggak. boy. Zaman dulu udah Cover paling boy. keren lah cover boy itu. Boy, apa kabar? Di rumah aja, PSBB, sibuknya apa nih? nggak gitu nanyanya, nggak gitu nanyanya. Oh, gimana, Oh, gimana, gimana, gimana? gimana, Nanya gimana? gini nih, Oh, nanya nggak gini. boleh. Ini sesuai dengan berita yang muncul di media massa, Waduh, media digital ya. Judulnya nih, judulnya kita bacakan. apa tuh? Jarang muncul di TV. Apa kabar artis cantik Alia Rohali setelah dipersunting pengusaha Madura? Gitu nanyanya. Wede. Ya Allah. Kalau mau Mantap. viral. Clickbait, brilian, Bener. Clickbait. cerdas. Gue tuh Benar. dipersunting pengusaha Madura udah 14 tahun lalu. Kenapa baru ada beritanya begitu? Bingung gue. Lo ambil berita Beritanya dari tahun berapa 2020. itu? Oh, berita Itu baru. agak baru sih. Itu agak baru. 2020. Iya, Iya, bulan Mei. 2020. Maksudnya sekarang gue kemana gitu Apa kan. kabar? Dipersuntingnya sih 14 tahun lalu. Baik, baik. Alhamdulillah. Kita juga masih suka syuting kan beberapa waktu lalu di layar kaca toh. Sama Uli, sama Ilbram juga. Ya kan? Terus ya, kalau sekarang sih aktifnya banyak di kegiatan kenotariatan emang. Oh, tapi kalau gitu kita mulai membahas mengenai Alia yang menjadi notaris. Mm-mm. Waktu itu kan pertamanya kalau S1-nya kan hukum, Trisakti. Iya. S2-nya komunikasi. Komunikasi sempat Eh, dulu kuliah komunikasi, tapi terus heeh. setahun gue merasa nggak cocok sama ilmunya, jadi gue keluar. Oh, Tapi ayo kalau nggak salah ceritain. double degree loh, S2-nya ya. Kenapa? Double degree kan S2-nya ya. Ya, nah baru setelah gue mengundurkan diri, itu kuliah master komunikasi, terus gue ngambil master hukum, sama udah gitu gue lanjut master kenotariatan gitu. Jadi double degree magisternya, iya memang. Oke, nah itu kenapa keluar dari master komunikasi? Heeh. Jadi gini, kalau menurut gue itu pada akhirnya yang namanya magister itu atau master tuh mestinya lo memang advance-nya dari apa yang udah lo pelajari sebelumnya dong ya kan. Nah jadi dulu gue beranggapan karena gue MC lah ya. Waktu itu gue lagi ngetop-ngetopnya loh. Bawain Ku Siapa Berani ya kan. Terus tetap masih mau sekolah. MC ngetop dapat penghargaan apa segala macam. Gue pikir oh berarti oke dong ya gue kalau ngambil komunikasi gitu. Tapi turn out ternyata setelah gue mempelajari ilmunya, yang lain tuh kayak udah langsung paham gitu apa yang disampaikan sama dosen. Terus gue masih harus yang kayak mikir berkali-kali gitu. Nah jadi akhirnya menurut gue, oh ini bukan
bukan bidang ilmu gue lah gitu. Nggak Karena gue cocok. kebanyakan bengongnya. Kurang heeh. cocok nih sama ilmu komunikasi kayaknya mendingan di hukum aja gitu ya. Benar. Nah, jadi akhirnya ya udah gue Mm-mm. merasa kayaknya enggak ya gitu. Ya udah setelah 1 semester apa 2 semester gitu terus gue mengundurkan diri. Gitu. Tapi nggak menyesal, bukan satu kesalahan itu mengundurkan diri. Nggak menyesal karena Oke. ternyata memang gue tuh sangat passion gue tuh bener-bener di dunia hukum gitu ya. Gue tuh kalau belajar hukum tuh gue yang happy banget, excited banget gitu. Tiap kali gue mau sesibuk apapun gue ya, waktu itu tuh gue masih lagi sibuk-sibuknya lah berkarir gitu, tapi gue kuliah lagi. Tiap mau ke kampus tuh gue happy banget gitu. Padahal gue tuh lagi syuting di Cinere gitu ya misalkan. Terus gue harus udah gitu ngejar ke Salemba kuliah. Itu gue jabanin gitu. Astaga. Nanti habis syuting gue balik lagi tuh ke lokasi syuting di Cinere lagi gitu aja, back and forth gitu tuh selama gue kuliah magister hukum gitu. Cuma karena memang karena gue happy, gue senang mempelajari hukum, jadi ya gue jalanin gitu semua sampai akhirnya lulus gitu. Dan gue ulang lagi buat yang kenotariatan gitu kan. Buset. Luar Ya, biasa. ya itu, jadi memang harus pakai passion. Lo harus mencintai apa yang lo kerjakan dan everything tuh ya gampang aja gitu. Kayak manageable lah. Iya, jadi stamina itu datang kalau kita ada passion ya. Kalau kita nggak ada passion, stamina-nya jadi nggak muncul juga, agak susah. Walaupun ya stamina juga harus dilatih. Seperti misalnya kalau stamina maraton, harus latihannya kan panjang tuh sebelumnya. Oh iya, lo paling tahu lah kalau gue kan latihan maraton kayak apa gitu. Bisa kuku gue yang copot berkali-kali, ya kan? Astaga, yang benar. Dia syuting ya, dalam keadaan kukunya lagi copot waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Sempat ya. Kuku copot syuting, jadi kan nggak diambil sampai ke bawah kan. Nggak pakai high heels. Pakai sendal loh gue. Pakai sendal. Pakai 1 sendal gitu. Bener-bener. Luar Tapi biasa. awal maraton tuh gimana ceritanya? Kenapa? Itu karena terpengaruh atau emang dari dulu sebenarnya punya bucket list? Atau lari dari maraton. kenyataan New gitu York, sampai harus Tokyo. larinya Nah, kemana-mana. jangan-jangan apa? itu. Apa Full nih? maraton atau half? Full Maraton. dong, Mbak Yoktara. Dia udah hampir semua kota besar maraton udah semua ya? Ya. Halo, baru 4 sama 1 yang Korea kemarin lah 5. Yang belum Itu mana? yang Tokyo belum ya? Itu London Tokyo sama udah. Boston. London Tokyo. sama Boston. London atau Boston. Oke. Terus Ya. gimana ceritanya sampai suka lari di awal tuh dulu? Ya sebenarnya sih dulu tuh gue karena latihan kardio bareng Jinot ya. Dulu kan gue nge-gym sama Jinot. Kalian tahu dong. Tahu. PT Hits Jinot almarhum ya. Jadi dulu gue latihan sama dia. Nah dia itu ngelatih gue tuh lari di treadmill. Jadi sebelum weight training tuh gue lari. Itu sama dia tuh kalau lari gue nggak kenceng tuh dijampak sama dia. Hah? Bener. Buset. Jadi gue latihan lari tuh awalnya tuh di treadmill cuma sebagai cardio untuk weight training gitu. Nah itu asal mulanya gue senang lari sih di situ. Nah sebenarnya dulu teman-teman SMA gue tuh suka pada bingung ya, lo kenapa sih kok sekarang bisa lari-lari maraton gitu kan? Lo dulu kerjaannya kalau lagi upacara pingsan, pucet gitu. Gue Iya. gitu. Lo tuh dulu tipe ini ya, tipe yang kalau pingsan terus kayak semua kakak kelas rebutan pengen gendong gitu kayaknya ya. Wah, kumpul di ruang usaha. S pasti. AS ya kan kumpul. Terus. Kok bisa gitu sih ya? Dulu kan lo tukang pingsan gitu. Padahal gue dulu pas kibra juga. Dulu gue ikut seleksi paskibraka segala macam. Ya gitu tiba-tiba pucet, terus kunang-kunang, gleyeng gitu. Padahal cita-cita gue tuh cita-cita gue nggak kecapai itu adalah jadi paskibraka pasukan pengibar bendera pusaka. Itu mungkin salah satu cita-cita masa kecil gue yang nggak kesampaian, tapi gue berusaha at least ya. Jadi gue waktu di tingkat Jakarta Barat terus gue nggak lolos, mungkin karena gue tukang pingsan-pingsan itu kali. Tapi udah sampai tingkat Jakarta Barat tapinya gitu. Terus. Oke. Ya udah. Terus ya setelah rame ada race segala macam, ya gue sama kayak kalau gue belajar hukum, gue tuh kalau lari itu happy banget gitu. Walaupun mungkin orang melihatnya melelahkan gitu ya, terus kuku copot, ligamen robek, terus kemarin sempat shin splint juga, gue kaki bengkak-bengkak apa segala macam. Tapi karena emang lo happy melakukannya, jadi ya udah semuanya dilewatin aja segala macam endorfin ya. Kalau tiba-tiba lo sedang melakukan sesuatu terus tiba-tiba happiness-nya hilang, apa yang lo lakukan ya? Happiness-nya hilang, ya kalau itu
sebuah tanggung jawab yang harus gue lakukan sih, ya udah jalanin aja based on responsibility yang harus diselesaikan gitu. Aha, tapi itu udah Tapi mungkin ya nggak pakai passion, ya nggak pakai jiwa, nggak pakai happiness, mungkin ada malas-malasannya juga gitu. Tapi once you have to complete the task, ya lo selesaikan gitu aja. lo pernah nggak sih kerja tapi tiba-tiba kehilangan passion di tengah-tengah melakukan sesuatu? Ya mungkin salah satunya waktu gue belajar komunikasi itu gitu kan sih. Hilang happiness-nya. Itu kayaknya berat banget. Terus kayaknya kalau misal nggak gue bela-belain banget juga gitu ya. Pas lagi kuliah kan kalau hukum kan gue bela-belain banget tuh, juggling segala macam. Kalau ini begitu nggak bisa, ya udah bolos, nggak usah masuk gitu. Jadi memang drive-nya tuh harus dari passion itu. Nah, gitu. Ini jangan ditiru nih, kan biar kami salah. Kamu jangan. Udah jangan ditiru. Kalau udah nggak ada passionnya jangan dipaksain. Yes, jadi berhasil keluar kata-kata kami salah, kamu jangan. Keren. Jadi make sure lo tuh mencintai apa yang lo kerjakan. Itu luar biasa sekali sih. Drive-nya tuh gede banget gitu. Bahkan waktu itu gue inget banget ya, gue lagi sekolah kenotariatan. Terus bokap gue itu meninggal nih ya. Jadi dia meninggal tuh hari Minggu kalau nggak salah. Sementara Selasa itu gue harus final test bikin ini teknik pembuatan akta. Jadi itu bener-bener ya, kalau teknik pembuatan akta itu kalau lo di sekolah kenotariatan itu lo harus nulis tuh akta yang berlembar-lembar. Itu lo nulis di kertas folio, titik komanya segala tuh lo harus hafal ya. Itu gue bisa sampai 8 halaman folio, you have to write it down dengan pen. Dan itu bener-bener sumpah. Jadi itu titik komanya tuh mesti, ya you know lah kalau akta kayak apa lah ya. Itu kan butuh fokus yang luar biasa dong gitu. Ya udah, bokap gue hari Minggu meninggal, terus Senin gue fokus belajar, Selasa gue final test, duduknya paling depan. Sampai dosen gue bilang, oke, bismillah, kamu pasti bisa. Waktu itu juga ibu, pokoknya lagi mau ujian, terus gini, kamu pasti bisa. Terus gue dikasih tuh teh yang dalam kotak itu ya, Nek ya. Karena dia tahu banget gue demen, nih buat kamu sambil ujian. Ya udah, terus lulus gue. Ini bedanya. Gue pernah ngalamin kayak lo ya. Gue pernah ngalamin kayak lo. Jadi gue mau ujian waktu gue teknik mesin ya. Gue mau ujian terus ada masalah gitu. Terus gue begitu ujian tes duduk paling depan, dia bilang udah Bismillah. Gue ngejawabnya nggak kayak gitu tapi tolongin saya lah Pak, tolongin Pak, kasih tahu Pak jawabannya. Ampun Pak, saya nggak bisa Pak, tolong Pak. Belakang. Itu salah tuh. Ini yang salah, padahal sama-sama Trisakti ini yang salah berarti muridnya nih emang nih. Apa salah fakultasnya? Oh enggak ya. Tapi ngomongin Trisakti ya. Dulu saya tuh pernah nganterin Alia Lohari pulang ke rumah. Wah, ada mobil. Naik mobil Jimny, Anda pernah PDKT ke seorang Alia Rohali waktu dulu masih kuliah? Enggak berani. Kalau gue viralin nih. Wah. Yang viral kan. Lo mau viral di mana nih? Gue yang viralin atau gimana? Itu gimana ceritanya bisa ada scene itu nganter Alia pulang pakai Jimny? Pertama Jimny-nya siapa? Dalam rangka apa dan sama siapa? Itu pertanyaannya. Kalau nanyanya ke istri gue sih, Bay. Oh ya sorry. Sama siapa? Gimana? Terus mau kemana? Jadi Alia tuh satu fakultas sama mantan gue. Oh mantan. Yang mana? Yang mana lagi? Yang rumahnya di daerah. Udah dong. Yang udah nyaris-nyaris itu loh, nyaris-nyaris. Iya tahu, yang tapi nggak jadi kan. Iya, nyaris apa nggak tahu juga. Astaga. Ini viral gue sekarang nih kalau begini nih. Lagi single katanya sekarang dia ya, enggak ya? Salah fokus Mas. Sorry. Balik ke situ. Balik. Terus. Iya kan, jadi gue nganterin pulang, terus sama-sama pulang. Mau pulang kemana Alia pulang ke rumahnya deket kan, ke Manggisan kan waktu itu kan, kita kan dari Grogol. Terus gue anterin lah Alia gitu. Terus dalam hati gue luar biasa loh, ada Alia Rohali di mobil gue, di mana semua di mobil gue semua laki-laki temen gue anak mesin itu semua kalau ngeliat Alia Rohali, Alia gue anterin pulang men. Terus nah ending saat itu lo mulai merasa menyesal nggak? Harusnya gue pacar ini bukan yang ini nih.
Wah, Apa wah. poinnya cerita lo gitu? Ini kan masa ini jangan gitu lu. Ending cerita lo apa? Terus lo Apa, nganterin Bram? Alia pulang, terus Alia turun, terus lo Alia kayak gini, turun. bye Alia, terus nggak pernah ketemu lagi apa gimana? Enggak, habis itu gue mikir, wah ini gimana caranya bisa mendekati seorang Alia? Kayaknya harus jadi seorang Astaga, laki. lu kan punya pacar. Iya, nama juga laki-laki kan. Iya, makanya Terus kita caranya harus nggak ketemu nih sampai hari ini ya. nggak ketemu sampai hari ini. Kan akhirnya kita Ya. nge-coach bareng dong. Enggak. Poinnya adalah bagaimana caranya Alia Rohali melewati masa kuliah di mana segitu banyak laki-laki ingin memperebutkan diri lo. How do you handle it? Kok nggak merasa diperebutkan? Perasaan deh zaman kuliah. Paling gue kalau jalan dari gerbang sampai ke gedung D, terus sepanjang jalan emang kayak catwalk gue sih dulu ya kan. Alia gitu. Pada duduk di tangga kan pasti. Jadi gitu lewat gitu. Dan ternyata ya setelah gue setua ini baru suka dapat cerita-ceritanya. Misalkan kayak itu suaminya teman gue, iya dia tuh dulu cerita katanya dulu kalau Mbak Lia lewat gitu, pokoknya panggil-panggilin apa segala macem gitu. Cuma nggak ada yang berani memperebutkan gue kayaknya. Nah, waktu itu kok pulangnya dianterin Hilbram, bukan pacarnya, Buaya? Punya pacar nggak waktu kuliah? Punya lah. Anak kampus? Iya. Banyak kayaknya. Maksudnya apa sih nanya-nanya Loh, detail banget? nanya. Soalnya kan kesibukannya banyak banget. Masih sempet nggak kuliah, begitu juga sebagai selebriti. Masih kepikiran untuk pacaran nggak? Ternyata ada ya waktu itu Ya ya? kepikiran lah. Ada Iya. anak Trisakti juga dulu. Iya. Jadi Oh. penasaran, kalau memilih laki-laki, apa yang ada di kepala Alia Rohali dulu dan sekarang? Good Beda nggak? question. Ada perubahan nggak atau emang How do selalu you ada laki-laki tertentu yang memang tuh membuat jantung ini berdebar gitu? Kalau gue jadi Buaya, ya yang nggak kayak kalian lah. Iya udah pasti mah itu. Belum tentu loh. Belum tentu. Ya pasti beda lah ya. Oke, bedanya apa? Gitu. Ya yang pasti pengen yang baik, bertanggung jawab. Cile. Tapi kan kalau dulu pengen yang ganteng juga. Ya bukan berarti sekarang laki gue nggak ganteng. Tapi maksud gue yang dulu tuh lebih fokusnya tuh kayaknya ke fisik gitu. Cuma kan kalau sekarang itu lebih kepada apa ya? Apalagi kan gue 2 kali kewong ya kan ya. Jadi ya pasti pertimbangannya udah lebih banyak lagi gitu. Oke. Sama nggak Bay? Pertimbangannya Bay? Waktu gue dua-duanya sama sih, fisik tetap. Ada kemajuan. Ya fisik tetap dong. Cuma maksudnya ada yang lebih lagi. Apalagi kan gue waktu yang kedua udah punya buntut juga gitu. Jadi ya lebih banyak pertimbangan lah gitu loh. Oke. Alhamdulillah. Berarti di 3 tahun itu Alia akan menjadi single mother. Ini yang lagi ramai diperbincangkan nih sekarang ini. Single mother, power for single mother, support for single mother. Ada nasihat, ada masukan untuk teman-teman yang lagi single mother out there dari Alia Rohali? Ya banyak sih pastinya ya. Kan gue males sih kalau ngomong terus makin gue denger gitu. Single mother. Ini nungguin orang-orang nih. Mau advice yang seperti apa nih gitu? Karena menjadi single mother tuh pastinya nggak easy ya, apalagi di culture yang ya mungkin kalau sekarang udah lebih bukan permisif sih, mungkin lebih kayak biasa aja ya. Tapi mungkin like years ago gitu, waktu gue jadi single mother tuh ya masih adalah stigma tertentu gitu yang mungkin sebenarnya sih salah gitu menurut gue. Makanya kalau dulu itu waktu gue zaman jadi single mother itu nyokap bokap gue insist gue tuh masih harus tetap tinggal sama mereka gitu. Nah itu kayak memang mengeliminir perbincangan yang kurang baik juga gitu. Dan buat gue pribadi juga itu sebenarnya kayak sebuah rem yang baik juga gitu. Karena kan kita umur-umur segitu merasa kayaknya udah bisa cari duit sendiri, udah mandiri, udah punya anak gitu ya. Jadi kayak merasa bebas dong gue mau ngapain aja. Tapi padahal sebenarnya ya jangan juga sih gitu. Jadi gue sih merasa dulu blessed banget nyokap gue insist untuk gue bisa tetap tinggal sama mereka. Jadi bayangin gue tuh dulu waktu zaman gue jadi single mom, itu tuh gue merasa gue kayak lebih
kayak lebih dikekang daripada waktu gue anak gadis, ya nggak sih lo? Oh, Gue tuh sampai, serius. iya itu bisa ya kadang-kadang jam 6 sore itu gue belum, padahal kan gue kerja dong gitu. Jam 6 sore gitu Heeh. gue belum pulang, adik gue tuh udah nelfon. Adik gue cowok nih juga ikut-ikutan nih mengekang gue. Tapi gue bersyukur sih at the end gitu, karena gue jadi kayak dijagain tanda kutip lah gitu. Jadi jam 6 sore tuh bisa yang di mana lo teh? Kok belum pulang? Protektif ya. Heeh. Jam berapa ya ini ya? Jam 6 sore, and gue syuting gue udah anyway gitu loh. Ya udah, habis itu jangan kemana-mana ya, langsung pulang gitu. Jadi makanya gue bersyukur dulu sih gue bisa melewatinya kayaknya cukup baik lah gitu. Cukup baik lah. Bu Aya, gitu. banyak teman-teman aku yang single parent gitu ya, akhirnya lupa karena sibuk dan fokus ke anak dan juga aktualisasi diri, akhirnya lupa kalau dia ya sebenarnya butuh teamwork, teammate gitu, butuh Oh iya. pasangan, butuh partner, ya kan? Heeh. Banyak yang akhirnya keterusan terus lewat masanya. Iya nggak sih? Itu buat yang seperti itu kenapa bisa kejadian seperti itu sih? Kenapa akhirnya kalau jadi menurut gitu? gue Ingat ini sih- ada pasangan partner lagi gitu. menganggur nih, mungkin bisa dioper-oper ke sini nih. Wah, ini spesialisasi Iya. sekali kayaknya Jadi segmennya. kalau menurut gue challenge-nya itu adalah sebagai seorang single mom tuh juga kayak ada apa tuh namanya golden window-nya juga kalau menurut gue ya. Ada apa? Golden window. Golden window. Enggak, ini dalam arti adalah What do you mean by golden window? waktunya tuh harus tepat karena begitu lo lewat lo akan udah too comfortable yourself dengan anak lo juga, dengan semua yang udah miliki, sampai akhirnya kalau misalkan adanya laki-laki lain tidak memberikan keuntungan yang menambah kehidupan yang saat ini, kemapanan yang saat ini udah dapat, ya buat apa gitu. Kalau lo hanya menambah kepusingan dan segala macam gitu, ngapain gitu. Jadi memang kalau menurut gue sih waktu itu dulu gue 3 tahun tuh benar-benar waktu yang paling tepat banget itu. Tuh lagi masa-masanya gue pengen banget udah berkeluarga lagi, gue merasa gue membutuhkan seorang suami yang jadi imam gue, yang jagain gue, karena nggak enak loh, bener deh. Gue ngerasa banget jadi single mom tuh memang ada nggak enaknya, kayak kurang aman gitu, kayak kurang secure gitu loh. Kalau ada laki-laki ya, ini bermanfaat juga loh ya, kalian tuh bener, kalian tuh memberikan rasa aman gitu, rasa aman dan itu sih yang paling kayaknya gue rasain gitu ya, apalagi waktu itu anak gue juga perempuan. Jadi 3 tahun tuh udah waktu yang paling pas banget gitu untuk berkeluarga lagi. Sebentar. Inilah permasalahannya kenapa Uli belum menikah. Belum ada perempuan yang merasa aman di dekat dia. Dekat saya, mereka merasa nggak aman malah. Aduh. Anjani, ada pressure dari Anjani nggak waktu single, waktu sebelum ketemu yang sekarang? Nggak ada. Anjani tuh anaknya easy going banget gitu, dan gue inget banget. Dan satu hal lagi ya, maksudnya gini, waktu itu kan gue juga jadi single mom itu usia gue tuh masih berapa ya, 27 kali gue. Berapa? 27. Oh, sama lama gue sekarang ya. Sama ya? Aduh. Sama yang lu incer sekarang mungkin, Li. Oh iya benar. Oke. I was only 27 dan jadi masih kecil banget. Tapi satu hal lagi, mungkin jangan pernah membohongi anak deh untuk apa ya, walaupun sekecil apapun mereka waktu itu jadi itu selalu gue ajak ngobrol ya, tentu aja in a way cara yang mungkin dia pahami ya, orang dewasa 2 tahun gitu, tapi every step of the way itu gue selalu kasih tahu sama dia gitu bahwa nanti kemungkinannya akan seperti ini, nanti mama akan ketemu orang lagi, bapak akan ketemu orang lagi dan sebagainya. Jadi nggak pernah ada kesulitan deh, dia tuh easy banget karena dia mungkin dalam benak kecilnya itu dia udah paham nih akan kemana gitu. Karena kan banyak juga teman-teman gue yang ngumpet-ngumpetin misalkan dari anak-anaknya gitu, yang playing happy family dan sebagainya, sehingga akhirnya pada saat dia mau move on jadi masalah gitu. Nah jadi memang harus ngobrol lah gitu, sama setuju. anak tuh harus ngobrol. Aku selain ngobrol malah kita trial dulu malah. Yuk bermain rumah-rumahan. Makanya 2 kali. Sering GR dia. Iya. Astaga. GR ya.
Tapi lu hidup lu banyak berubah ya dari yang kan menikah, single, menikah lagi, terus dari artis sekarang fokus juga di notaris, dari rambut tergerai-gerai sekarang tertutup. You've been through a lot of life changing ya. Buat iya Alia, banget. apa sih yang merubah hidup? What is your life changer? Ya mungkin salah satunya ya pengalaman hidup gue juga sih ya. Eh, Ya perkawinan pertama gitu, terus gagal gitu kan, terus gue harus cuma berdua aja sama Ajani, itu juga mengajari gue banyak hal. Tapi mungkin ya akhirnya semua itu lebih kayak settle untuk berubah tuh ya setelah gue menikah lagi pastinya gitu loh, karena gue kayak diberikan kesempatan kedua ya buat buat memperbaiki lah, buat menembus juga kesalahan bukan kesalahan sih ya, experience yang mungkin painful yang Jani alami gitu, yang mungkin dia nggak bisa ngomong sama gue juga kan anyway gitu karena masih terlalu kecil. Jadi gue ya udah akhirnya sejak gue menikah lagi, whatever, ya emang harus seperti itu juga sih, whatever my husband told me to do gitu, atau apa yang dia mau untuk keluarga ini ya gue ikutin gitu. Jadi, Berarti ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat itu bisa ya, menjadi life changer tuh, Li. orang Jodoh, yang men. tepat, benar, orang yang tepat waktu yang tepat. Bener. Jadi itu memang banget. untuk memperbesar probabilitas ada baiknya ketemu dengan banyak orang. Salah. Ya masalahnya situ di fokus, Mas. Masalahnya Iya. sekarang PSBB, Mas. Jadi gimana Iya. ya? Benar. Tapi dari semua perjalanan ini ya, dari masih kecil, cerita kecil, lalu None, Putri, sempat jadi apa ke Miss Universe gitu ya. Masih ada, sebentar, gue penasaran banget. Miss Universe itu emang yang lain-lain emang cantik-cantik? Tunggu dulu. Mbak gue apa? Ambil barang apa? Ada yang ambil barang? Dari siapa? Dari mana gitu tanya. Ih, Gojek mau ngambil barang, Bu. Yang mana? Wah, terus Itu maklum lucu. lah mak. Itu lucu. Bu, itu ada ojek di depan, Bu. Iya. Ini kayak lawakan Sri Mulat ini. Pertanyaan gue, itu si Miss Universe itu emang secantik-cantik itu, tinggi, langsing, tanpa flawless gitu ya? Iya. Waduh. Aslinya ya. Gue belum pernah ngeliat satupun ya. Iya. Nah ini? Tinggi banget. Belum pernah lihat gue satupun Miss Sinyal gue Universe. masih oke nggak sih? Masih. Tinggi banget. Itu tuh gue waktu ikut Miss Universe, ya Allah udah separuh badan mereka gitu kali. Mini banget gue. Jangankan sama peserta Miss Universe dari luar negeri, dari yang sama putri-putri Indonesia sekarang aja, tuh gue tuh yang bener-bener paling mungil banget gitu. Aduh, anak sekarang tuh juga tinggi-tinggi banget ya. Jadi gue tuh kalau di Putri Indonesia itu suka kasih dress code harus pakai teplek gitu, karena gue kayak pendek banget gitu kan. Iya. Dan mereka nurut gitu. Karena gue senior, jadi mereka nurut. Dan itu kejadian kalau Alia syuting sama gue, dia pakai teplek. Iya kan? Iya, karena ya karena saya pendek ya. Iya, nggak usah dijelasin, Mas. Nggak usah dijelasin, Mas. Tapi gue nggak terlalu seneng juga apa-apa. pakai high heels. Oh iya. Terima kasih untuk dia lebih suka pakai sneakers dia. Jadi selesai syuting tuh langsung lari dia pulang. Langsung lari. Kita belum kesampaian loh, Li. Lo janji Iya nih. mau lari. Ayo dong. Tapi ya gimana tinggal lagi nyebrang begini. ke GBK dulu, kita lagi syuting di situ. Ya, sampean juga. Ayo. Tapi kalau sekarang larinya kita harus kayak jarak 2 meter gitu ya kalau katanya ya, kalau mau lari PSBB gini. Harus. Gue iya pun kan? lagi PSBB ini gue lari cuma berdua sama anak gue. Gue nggak berani selain sama anak gue nggak mau. Pakai masker gak sih kalau sekarang lari? Iya, semaput dong, Li, pakai masker. That's Nah, why itu gue dia. cuma lari bareng anak gue gitu. Gue nggak berani rame-rame dengan komunitas manapun. Cuma kedua anak gue aja, gue udah lari, udah itu. Ya masa gue gabung sama lo sama anak lo, kan aneh banget ya. Ya lo 2 meter di belakang gue sama anak gue. Nggak usah dibahas, Li. Nggak usah dibahas. Lo di belakang 2 meter lebih bawain tas dan juga Iya kayak asisten nih gue. Hydration point gitu loh. Iya. Bener. Iya. Pertanyaan terakhir kalau gitu buat Alia. Yes. Masih ada mimpi-mimpi lagi yang ingin diwujudkan kah sekarang? Sama satu lagi, tambahin, mengenal kata pensiun nggak?
Nah, ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab barengan jadi satu jawaban tuh. Mungkin ya mimpi yang belum dicapai sih, kalau ambisi pribadi gue sih nggak ada sih kayaknya gue. Mimpi-mimpi gue sekarang udah lebih mengantarkan anak-anak gue mendapatkan mimpi-mimpinya, mungkin itulah ya. Fokus gue udah itu, I'm done deh with all my dreams. Itu udah deh, gue udah jungkir balik segala macem. Maraton? It's enough. Oh, paling maraton 2 lagi ya kan. London sama Boston. Yeah. Jadi begitu gue dapet 6-star World Major Marathon itu, gue tuh kayaknya Triathlon udah habis itu. Achievement. fulfill, ya itu udah fulfill everything. Kalau pensiun ya pasti mikir, apalagi kan umur makin bertambah ya Nek ya. Gue selalu bilang sama laki gue, pokoknya gue nggak mau nanti kita udah tua nyusahin anak-anak hidup ya itu. Dan juga nggak mau, ya namanya rezeki sih Allah yang mengatur ya. Tapi kalau boleh berandai-andai, pengennya hidup ya bisa tetap enak seperti ini aja gitu loh, udah cukup gitu. Tapi kalau bisa jangan lebih, karena kita nggak plan terus jadi kurang daripada ini gitu. Jadi pokoknya pengen masih bisa hidup enak lah tanpa nyusahin anak-anak, udah gitu maksudnya. Oke, persiapan pensiunnya harus tepat kalau begitu. Betul. Dan gue bilang Investasinya harus sama benar. laki gue, itu tugas lo. Oke. Tuh, Li, dengerin Li. Iya, ini juga yang menyebabkan sulit nih bagi saya apa-apa. Iya, gue mendingan nggak terlalu lebay sekarang, tapi nanti pokoknya harus jangan sampai nyusahin anak-anak gitu. Kita masih bisa, misalkan cita-cita kita tuh pengen belum kesampaian nih, nonton Wimbledon belum kesampaian gitu ya. Kita pengen tuh nanti udah tua jalan-jalan aja, nonton Wimbledon, terus nonton ini gitu loh. Amin. Tapi ya pasti sekarang menikmati hari-hari sebagai notaris. Menikmati dong, percuma dong gue dulu sama. kuliah bikin happiness-nya beda. Oh iya benar. Happiness-nya beda sih dengan zaman gue jadi presenter dahulu gitu. Cuma ya lebih happy juga lah, seneng lah menjalaninya. Oke Alia, stay happy. Terima kasih. Alia, terima kasih. Sehat Terima selalu. kasih banyak. Ya, Bye. Bye-bye. Iya, itu dia Alia Rohali, luar biasa ya teman kita yang satu itu ya Mas Ilbra, Mas Bayu. Betul. Asli. Dan kayaknya kalau ngelihat ceritanya, memang dia kalau udah punya keinginan satu, ya udah dikejar sampai dapat gitu ya. Yoi. Ujungnya di mana? Ya udah, pol aja dulu gitu. Nih, kalau kamu nih YouTube Buddy dan juga mungkin Insta People punya keinginan untuk dapat hadiah hari ini, malam ini kita juga punya hadiah nih dari Allianz Indonesia. Nanti kita punya pertanyaan di caption, kamu tunggu aja ya. Hadiahnya apa Mas Bay? Ada, pokoknya Totalnya berapa? kita akan tambahin saldo dompet elektronik kamu. Kita punya total 1 juta rupiah dari totalnya Allianz. Ya. Betul. Benar. Mudah-mudahan itu bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi, karena kalau kita bicara soal hidup memang harus berubah ya. Begitu juga dengan Allianz Life Changer yang akan bawa perubahan hidup ke arah lebih baik untuk kamu dan juga orang lain. Jalani bisnis yang asik karena dimentori hingga berhasil, bisnis berbasis digital yang bisa dijalankan dari rumah. Yes, tinggal Kata katakan kuncinya aja, I'm a itu. life changer. Yes. Kapan harus diucapkan? Now, sekarang juga Mas Bayu. Iya. Kenapa begitu, Li? Jadi kamu. Karena kita bisa menjalani bisnis dengan gaya baru saat new normal seperti sekarang ini, karena bisnis itu juga memiliki apa yang disebut sebagai yang pertama income acceleration, yang kedua mentorship, yang ketiga itu adalah easy. Nah, ini penjabarannya apa? Mungkin Mas Bayu bisa menjelaskan nih. Kalau income acceleration ini harus membuat pelakunya memiliki percepatan penghasilan, ya kan? Yang kedua kalau mentorship, ya untuk mewujudkan mimpi harus juga dipandu oleh mentor berpengalaman hingga sukses di tangan. Dan kalau easy, ini berbasis digital, mudah dilakukan di mana aja, dan dengan waktu yang fleksibel. Jadi 3 hal ini yang bisa dimiliki sebagai gaya baru di new normal untuk menjalankan bisnis. Jadi katakan, I'm a life changer. Langsung saja kalau begitu kita sambut. Ini dia Allianz Life Changer Indonesia, Kevin and Devin.
Halo. Hey. Hai, halo. Sebentar, gue boleh tebak nggak? Yang Kevin pasti yang kacamata, bener? Oke, Kak Bayu terbalik. Aku Oh. Kevin. Oh, Sebenarnya kita udah punya gini nih, kalau misalnya bingung yang mana yang Kevin yang Devin, panggil aja Vin. Dua-duanya nengok juga nanti. Jadi Nah, Vin gitu. bener juga. aman. Ini luar biasa ya. Baru kali ini kita ketemu dengan life changer, duo dan kembar seperti kalian berdua. Jadi pertanyaan pertama untuk Vin, apa Ya. mimpi terbesar daripada kamu, Vin? Oke, mungkin mulai dari saya dulu ya Kevin nih kalau yang ini. Nah, sebenarnya kalau dulu nih sebelum masuk ke Alliance Life Changer, saya seperti anak muda pada umumnya. Yang saya pingin adalah, punya kerjaan yang bagus, punya penghasilan yang bagus, punya income yang oke gitu. Nah, tapi semenjak kita di Alliance Life Changer ya Vin ya, agak berbeda sih. Yang aku pingin adalah hidup yang mempunyai pilihan. Pilihan itu bisa banyak macam, bisa dari segi materi, segi waktu, maupun segi jadi dampak untuk banyak orang. Dan saya melihat ya Alliance lah sebagai solusi yang bisa menjawab keinginan saya itu. Gitu sih. Oke, mungkin Devin mau nambahin? Tentunya setelah itu semua ada keinginan tambahan nih kakak-kakak di sini nih. Kayak saya dan Kevin sekarang sudah memikirkan ingin menjadi dampak untuk anak-anak muda di luar sana juga. Gitu. Itu sih mungkin yang sekarang kita berdua inginin gitu. Oke, ini sebagai anak kembar, saya yakin kalian menjadi life changer buat orang tua. Karena saya juga merasa gila begitu gue punya anak kembar. Oh my God, my life is changed. Nah, tapi kenapa alasannya mau membangun bisnis bersama Alliance, Vin? Oke. Yang pertama udah pasti nih Kak Bayu. Yang pasti percepatan income-nya. Dari awal saya dan Kevin sudah melihat nih bahwa ini setelah menjadi solusi untuk hidup kami berdua. Percepatan income di sini kayaknya nggak bisa dibandingin dengan di luar sana. Dan mungkin info sedikit ya, jadi aku tuh pas sama Devin, dia itu ayah tuh almarhum, meninggal dipanggil di atas. Jadi kita ngelihat kalau dengan di luar sana mungkin tidak kekejar gitu, karena seorang pencari nafkah pergi. Nah kita ngelihat akselerasi income di Alliance Life Changer ini top banget, dan kita udah buktiin selama 3 tahun ini benar-benar life changing banget sih Kak Bayu. Percepatan itu benar-benar luar biasa sekali. Dan pangsa pasarnya masih sangat-sangat luas kakak-kakak nih. Benar-benar Alliance tuh menawarkan proteksi dari A sampai Z nih. Ya, dimulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, sampai asuransi umum kayak asuransi mobil, rumah. Jadi pangsa pasar di Indonesia sendiri luas sekali. Iya. Oke. Jadi sebenarnya keuntungannya untuk menjadi seorang life changer itu apa sih? Sebenarnya sih kalau boleh jujur banyak sekali gitu ya. Karena kan tadi aku mungkin udah singgung, kita start dari millennials, anak muda yang mungkin pengalamannya belum sebanyak kakak-kakak di sini gitu ya. Kakak-kakak kan lebih senior gitu ya. Nah, tapi Umurnya doang, Mas. menurut saya bisnis yang penting adalah mentor. Misalnya orang bilang di luar sana, oh bisnis A bagus, bisnis B bagus. Masalahnya ada yang ngajarin apa enggak? Itu kan pertanyaannya. Nah, yang membedakan Alliance Life Changer itu apa? Ketika seseorang masuk, ada mentor yang memang praktisi lapangan yang mendampingi sampai orang tersebut sukses. Karena emang slogannya adalah life changing. Jadi ada mentor yang terus membimbing sampai orang tersebut sukses. Dan juga gini sih Kak, jadi menurut aku juga dalam sebuah bisnis yang paling penting adalah sistem, dan Alliance itu sistemnya udah sangat luar biasa sekali, terutama nih di masa PSBB seperti ini gitu ya. Karena si Alliance Life Changer ini adalah sudah go digital sekali. Ya bersyukur sih grup aku sama Devin, tim kita semua malah di PSBB ini bersyukur bertumbuhnya luar biasa. Mungkin di luar sana kita dengar banyak yang negatif, grup kami berdua ya semua berkat dari yang di atas, tapi sangat bertumbuh dengan luar biasa. Karena sekarang kan sudah fleksibel ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi di zaman sekarang. Dan Alliance go digital sekali, itu benar-benar membantu kami. Gitu sih, Kak. Jadi sebetulnya walaupun keadaannya seperti ini banyak keterbatasan, tetapi dengan go digital sesungguhnya malah membuka kesempatan-kesempatan baru gitu ya. Nah, justru gitu, dari satu hal kan ada dua sudut pandang ya, seperti koin ya. Benar-benar. Kita melihat, terutama aku sama Devin sebagai millennials, kita melihat ya dunia berubah. Dunia lain pasti akan maju ke depannya gitu. Nah, awalnya emang nggak mudah sih. Pastinya kita ada butuh adaptasi. ada rasa nggak nyaman. Tapi memang Alliance pun mensupport sekali ya. Sangat mensupport, langsung Alliance tuh kayak switching gitu ya. Langsung di go digitalnya lebih dipatenin lagi. Ya setelah adaptasi bersyukur ya semua new normal dan tumbuh gitu. Gitu sih. Nah, sebetulnya kalau definisi dari life changer sendiri itu apa sih, Vin?
Oke, life changer itu tuh adalah mereka-mereka nih Kak yang mau membimbing orang dengan setulus hati untuk menjadi sukses. Jadi kan saya dan Kevin kan istilah di bisnis di bidang kemanusiaan nih. Udah pasti kami belajar banyak. Nggak mungkin kita membimbing seseorang dengan mikirin hanya profit, hanya keuntungan, itu hampir nggak mungkin. Benar. Tapi ketika hati kita tulus, kita membimbing dengan hati, itu pasti Tuhan akan membuka jalan. Dan itulah life changer, Kak. Dan mungkin info untuk kakak-kakak nih, kayak aku sama Devin di Allianz ini bukan hanya sebagai marketing. Iya. Kita lebih melakukan bisnisnya. Ya contoh, misalnya aku pakai contoh air mineral gitu ya. Kalau yang jual, siapa pun bisa jual. Iya. Toko bisa jual, warung bisa jual, atau supermarket bisa jual gitu. Tapi pebisnis air mineral kan berbeda. Nah, aku sama Devin di sini melakukan, kita tuh bukan di bidang agent asuransi. Kita tuh sebagai pebisnis di industri asuransi. Ya tadi Devin udah singgung, menariknya adalah di sini kita bisa berhasil ketika kita membuat orang lain berhasil. Itu seninya, dan itu yang bikin aku happy sekali. Gitu sih. Luar biasa ya, dari dalam waktu 3 tahun ya kalian udah membangun 3,5 tim ya? tahun, ya jalan 3 tahun lah ya. Jalan 3 tahun ya, itu luar biasa sih ya. 4 tahun enggak. Oh 3,5 tahun udah jadi punya tim tuh. Kalau ngomongin biasa. soal bisnis, biasanya milenial itu yang kepikiran bisnis apa? Bikin apps, bikin kopi, atau apa digital apalah gitu. Kayak media. banyak yang bilang juga bisnis startup gitu. Padahal yang ngomong belum tentu tahu startup itu apa. Gitu. Tapi banyak loh yang Semua bisnis startup ya. Semua bisnis juga startup dong kalau baru mulai kan sebenarnya. Jadi saya sama Kevin berpikir seperti ini. Ketika kita mau hasil yang berbeda, udah pasti usaha yang dilakukan juga harus berbeda gitu. Ya. Terkadang banyak anak-anak milenial juga nggak ngerti gitu. Yang mereka mau kan enak-enaknya aja. Cuman yang tadi startup juga semua bisnis yang kita mulai kan namanya startup kan. Jadi tentunya menurut saya jangan terlalu ikut yang mayoritas gitu. Kalau majority belum tentu hasilnya oke gitu. Jadi aku sama Devin gini, aku punya slogan sih. Mending mana? Mending yang kelihatannya keren apa beneran keren gitu. Nah, sedangkan di luar sana banyak yang kelihatannya doang keren dan sebenarnya major gitu. Jadi kalau orang mau melakukan yang banyak hal orang lakukan, pasti hasilnya terbatas. Nah, ketika kita tidak mau melakukan apa yang orang lain lakukan, pasti hasilnya luar biasa. Jadi ya kita pengen yang beneran keren gitu ya. Tapi kayaknya di sini kita juga ngopi-ngopi juga deh. Tapi ini Bener seru banget juga. ya. Maksudnya ya kalau mau dapat hasil yang berbeda, caranya juga harus berbeda. Ya. Untuk menjadi Allianz Life Changer, ada persyaratan khusus nggak sih, Kevin, Devin? Kalau persyaratan sih Saya kita bilang cuma satu nih Kak. Ha-ha. Mau dibentuk aja Ya, dan harus mau ada dibentuk. kemauan dari dirinya sendiri. Jadi kita bukan yang kita bukan yang sortir dari ini orang harus jago ngomong, harus punya kenalan bagus. Itu Tidak. semua proses ya. Kita lebih berpilih adalah orang yang emang punya hati yang baik dan mau dibentuk. Iya. Jadi banyak banget aku sama Devin hari ini tim sudah sekitar di atas 500 orang ya benar-benar Wow. banget Luar yang biasa. berubah ke sana gitu. Pokoknya kami Luar biasa. soalnya akan mensupport, cuman tetap paling kuat sih dari kemauan si orang itu sendiri. Tantangan pasti ada, tapi ketika alasannya jelas dalam melakukan bisnis Allianz Life Changer, pasti hasilnya akan oke. Gitu sih Kak. Benar. Soalnya kan kalau kita bicara mentorship kan 2 arah ya. Kalau mentor yang mau membentuk tapi orang yang nggak mau dibentuk ya nggak jalan dong. Ya, setuju banget Iya. Kak Ulfi. Iya. Jadi Tapi kalau buat Kevin dan juga Devin sendiri, who is your life changer? Siapa sih orang yang merubah hidup kalian? oke. Yang pasti leader-leader saya dan Kevin juga Yang di sini. memperkenalkan bisnis ini ke sini. Sebenarnya yang memperkenalkan pun orang yang paling dekat sama aku sama Devin, yaitu orang tua sendiri. Tapi Oh gitu. ayah almarhum gitu ya, ibu Oke. mungkin ya mentor-mentor kami ke atas dan juga manajemen Allianz jujur supportnya juga sangat luar biasa ya dari corporate sangat luar biasa. Jadi peran mereka sangat penting sih dalam pertumbuhan aku sama Devin selama 3 tahun. Ceritain dong, udah dapat apa aja setelah menjadi life changer? Ayo, apa Dari gitu? segi Oke, apa nih? ada dari kan pasti ada dari sisi material kan. Oh, iya. Oke, Iya. yang pertama jujur percepatan income di Allianz itu sangat luar biasa teman-teman. Saya sama Kevin sekarang usia 25 jalan 26 ya. Income 3 digit gitu bersyukur sudah. Kalau secara material dari kendaraan, properti, aset itu kami berdua udah dapat yang terbaik lah. Dalam 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, Luar justru biasa. jadi seakan-akan orang lain menganggap tuh, oh Devin senior di Allianz Life Changer. Tapi kalau dibandingin industri lain, baru 3 tahun masalahnya gitu. Jadi ya sebenarnya ya kita membeli percepatan Ini itu sih. membawa perubahan yang cepat. Jadi kalau hal-hal umum seperti mungkin rumah gitu, mobil, kita udah dapat yang terbaik. Cuman ya kita pengen ngejar adalah freedom tadi sih. Iya.
secara keuangan, secara waktu, secara kehidupan kami mengejar freedom sekarang. Ini dua-duanya sudah berkeluarga atau belum nih? Belum semua, masih single nih. Oh, Jadi saya kasih tahu berat para netizen ya, nih tolong masih ada yang available nih berarti nih. Asli hati-hati kelamaan nanti terlalu menikmati akhirnya lupa loh mikirin soal itu. Jangan sampai golden window-nya kelewatan ya. Itu dia. Ya, kayak Tapi Uli. apa target sekarang Iya. yang mau dicapai? Apakah itu tadi freedom tadi secara pribadi dan juga sebagai Alliance Life Changer? Apa targetnya sekarang? kalau aku pribadi sih pengen banget industri yang aku jalanin di Alliance Life Changer ini menjadi penetrasinya sangat bagus di Indonesia. Terutama kaum millennials itu harus terbuka mindsetnya dengan apa yang aku sama Devin dan Alliance Life Changer bawakan gitu. Jadi aku pengen banget penetrasi industri aku tuh meningkat. Dan mungkin ya tadi sih aku selalu berpikir freedom itu bukan dari bisnis. Freedom itu ketika kita punya aset liquid yang udah bisa menghidupkan kita. Aku pengen pensiun muda sih Kak Bayu sih. Jadi itu goals aku mungkin penetrasinya aku pengen tinggiin. Pengen lebih menyuarakan Alliance Life Changer sama pengen ya freedom itu tadi. Dan di masa pandemik seperti ini, sepertinya masyarakat juga harus banget nih banyak yang tahu tentang produk kita kan. Ya. Dan kami pastinya membutuhkan milenials hebat di luar sana untuk bersama-sama kami. Iya. Ini pertanyaan simpel nih, misalnya teman-teman yang nonton kita sekarang tertarik untuk menjadi life changer. Ini kan lagi masa pandemi, mungkin ketemuan tuh juga susah gitu ya. Oke. Difasilitasikah dan seperti apa sih? Banyak banget sih teknologi-teknologi yang mendukung gitu. Kita juga sekarang mungkin 90% kalau tidak urgent banget ya, kita meeting by online. Jadi sebenarnya itu bukan menjadi suatu masalah sih, karena kita udah punya solusinya gitu sih. Dan langsung aja teman-teman bisa langsung login di www.alliance.co.id/I'mALifeChanger. Iya, bisa ke situ aja dan juga jangan lupa follow akun sosial media kita. Apa sosial medianya Mention Kevin dong Devin? akunnya apa nih? @ADP Kevin, ADP Kevin, dia Devin Adiputra. 94. Ya Devin Adiputra. Karena yang Devin Adiputra kemarin di-hack, Kak. Loh, yang bener. Kok sempet-sempetnya nge-hack itu. Tapi masuk ya www.alliance.co.id/I'mALifeChanger. Iya, Oke. Kita ingetin sekali lagi ya, berarti buat teman-teman ingat langsung dicatat www.alliance.co.id/I'mALifeChanger. Dapetin semua informasinya di sana lebih detail dan bisa bergabung juga sama Kevin sama Devin dan dengan teman-teman yang ada di Alliance Indonesia untuk mencapai masa depan yang lebih baik untuk semua. Terima kasih Kevin dan Devin. Makin Thank you. Sukses selalu. Thank you. Bye. Bye. Wah, seru banget ya. Luar biasa. Saya Dan kayaknya kalau- mau mengundurkan iya, diri makanya. dari 3 Speaker, saya mau bergabung ke Jangan. Alliance Indonesia. Mohon pamit ya Mas Bayu, Mas Ibran. Mas, jangan mengundurkan diri, ditambah aja. Masih ya bisa, kan? Oh, Mas. ditambah, Itu bener-bener. kelebihannya di Double ya, Alliance. boleh ya. 2 Bisa. tuh boleh Nggak ya. perlu Kenapa ninggalin harus 1 kalau juga. bisa 2 ya? Benar ya? Enggak. Ada beberapa hal yang baiknya 1 aja. Oh baik. Oke. Tapi ya itu dia. Berarti di masa new normal ini ya ada banyak cara untuk bisa sukses. Yang jelas caranya juga harus menggunakan cara yang baru gitu. Ya kan? Dan itu tadi adalah contoh juga Kevin dan Devin supaya bisa menjadi inspirasi buat kita tuh. Bahkan Uli udah terinspirasi pengen cabut tuh. Siap. Banget. Iya. Luar biasa. Pamitan dulu kalau begitu. Terima Salut kasih. Udah, Untuk yang sudah kalau menyaksikan. begitu. Jangan lupa abis ini langsung buka alliance.co.id/I'mALifeChanger. Bye. Kita pamit. Bye. See you next episode.